Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Saya setelah IPA melakukan raker bersama guru karyawan. Itu banting setir. Yeah. Kita sekarang selain School of Talent menjadi Circular School. Bagaimana kita berkreatif untuk menggunakan kesempitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi menjadi peluang yang bisa menghasilkan. Okay. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di Starting Point Podcast Circular School Series. Dan masih bersama saya Boy Arga Putra Pratama. Seperti biasa, saya nggak akan pernah sendiri ya dalam menjalani podcast ini. Pastinya kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena di sini, di samping saya ada Ibu Welas Rarasati, Magister Pendidikan dari MI Muhammadiyah Aji Barang Banyumas. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya, saya juga terima kasih. Oke, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Iya, terima kasih Mas Arga. Iya, datang ke Jogja jam berapa Bu tadi pagi? Saya kemarin ke sini. Oh, kemarin. Ada kegiatan dulu atau? Enggak, memang sengaja ya, karena undangan dari podcast kemarin itu kan jam 9. Kita berempat. Jadinya kita sengaja untuk biar lebih bisa fresh. Oh, begitu. Berarti ini eksklusif bener-bener khusus datang ke sini ya, kirain tepuk tangan dulu. Oke, berarti ini sebuah kehormatan ya bagi saya bisa menyambut Ibu di sini, juga Bapak Ibu kepala sekolah yang lainnya yang kemarin sudah sempat berbincang dengan kita di podcast Starting Point ini khususnya di Circular School Series. Oke, sepertinya tidak akan berbeda jauh juga dengan episode-episode sebelumnya karena kita akan membahas cerita tentang bagaimana penerapan ekonomi sirkular khususnya di sekolah Ibu MI Muhammadiyah Aji Barang Banyumas. Nah, tapi sebelum itu saya pengen kenalan dulu Bu sama Ibu, gimana ceritanya jadi kepala sekolah awalnya dan mungkin tantangan sampai sekarang bisa duduk di sini sebagai perwakilan dari sekolah Ibu. Iya, terima kasih Mas Arga. Yang pertama perkenalkan, nama saya Welas Rarasati. Saya dari MI Muhammadiyah Aji Barang. Kami biasa menyebutnya Mahadiyah. Mahadiyah Mas. Kenapa Mahadiyah? Kalau anak TK itu menyebut Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aji Barang, panjang banget. Iya. Makanya seperti brand-brand makanan fast food kan, disingkat itu kan ya. Kita juga menyingkat biar anak-anak TK itu bisa dengan mudah menyebut nama Mahadiyah. Jadi awal saya dari kepala sekolah itu memang saya berawal dari guru Mas. Dan guru dari tahun 2002 saya menjadi guru itu dari tahun 2002. Kemudian setelah proses kita lalui ya, dan itu segala macam masalah menempa kita semakin dewasa tentunya. Betul. Ya, dan itu menjadikan saya sampai menjadi kepala sekolah. Ketika awal menjadi kepala sekolah bukan di MI Muhammadiyah Aji Barang, saya ada di sekolah lain. Kemudian karena MI Muhammadiyah Aji Barang ini sedang membutuhkan kepala, maka saya diminta untuk di sana ya. Dengan segala permasalahan yang ada, tentunya sekolah yang sebenarnya saya mendengar waktu itu sekolah yang besar dan terkenal. Cuma mungkin ada salah dalam manajemen sekolahnya sehingga mengalami penurunan. Dan ini yang menjadi tantangan baru buat saya. Dan saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih dan bersyukur kepada IGPA sehingga kami semua bisa berada dalam satu lingkungan yang luar biasa, jaringan yang luar biasa yang membawa Mahadiyah sampai ke PSPD, sampai ke UGM. Mungkin nanti ada lagi yang lain. Ini insya Allah ini luar biasa, dan buat saya sendiri itu sebuah prestasi. Karena
semua orang kan harus mengupgrade dirinya. Betul. Ya. Harus terus berkembang. Jangan berhenti di satu titik itu saja tentunya, tapi jangan pernah merasa puas, tapi juga tetap harus tawadu tentunya ya, kalau betul. Bahasa kita seperti itu. Setuju. Ya, itu yang menjadi saya termotivasi sendiri karena banyaknya tantangan yang harus kita alami kayak gitu. Iya, dari cerita Ibu ini memang Bu Welas ini salah satu peserta ya teman-teman semua di IKPA tahun 2022 di batch pertama bersama dengan beberapa, ada 33 peserta lain ya? 22. Oh 22, oke. Ada 22 peserta lain yang memang pada saat itu semuanya belajar bersama, sharing pengalaman baik dari peserta maupun pengisi acaranya. Dan dari situ juga mungkin ada hal yang bisa ditangkap Bu, yang bisa diceritakan? Iya, itu yang saya sangat-sangat, kalau ada ucapan selain ucapan terima kasih, ini akan saya berikan kepada IKPA ini. Karena apa? Saya betul-betul merasa terbantu sekali. Waktu itu pandemi, Mas. Ya, pandemi awal, pandemi yang sangat menghancurkan semua lini ya, baik ekonomi, pendidikan aja diobrak-abrik kan kayak gitu, sampai bagaimana saya mau mendapatkan memberikan kesejahteraan kepada guru selain dari uang SPP. Karena SPP itu waktu itu gimana tega mau minta uang ke wali murid sementara pemecatan. Ya kan banyak sekali kondisi pemecatan. Ekonomi sedang turun. Iya, terus kemudian toko-toko dibatasi bukanya, itu kan luar biasa. Di sini kemudian saya dan teman-teman berpikir, saya belum merasa kalau ini sebenarnya sirkular gitu ya. Waktu itu belum merasa, karena banyaknya waktu longgar itu, banyaknya waktu luang yang kami rasakan bersama-sama, ini membuat jadi kita sedikit kreatif. Itu mulailah dulu kan itu ibu-ibu seneng banget nanem. Waktu zaman COVID kan booming tuh tanaman-tanaman, pot bunga itu dengan segala macam. Kita ikut-ikutan tuh karena kita kebanyakan mager di rumah. Jadi ikut-ikutan nanam-nanam. Nah, lama-lama itu kita coba tanaman hidroponik. Dari sayuran apa kita jual itu di sekolah awalnya. Awalnya seperti itu. Nah, karena selanjutnya kita diundang untuk mengikuti IGPA itu. Ketika IKPA ini betul-betul hal yang membuka, memotivasi pikiran kami. Ini kadang gini, ada hal yang sudah kita lakukan. Di sekolah kami dulu itu pernah melakukan kegiatan namanya Toys Bazaar. Jadi anak-anak itu mengumpulkan mainan yang sudah nggak dipakai. Kayak kelas 1 sekarang udah kelas 6 nih. Mereka sudah nggak suka kan mainan Lego atau apa yang kecil-kecil. Kita kumpulkan, kita maintenance kembali. Dan kita mencari donatur. Anak-anak alumni SMP yang punya mainan silahkan didonasikan. Kemudian kita maintenance, kita rakit, kita bazarkan ke anak TK. Mereka seneng beli dengan harga murah, boneka yang hilang matanya kita pasang, kita laundry, kita kasih pita lagi jadi cantik lagi. Ini buat mereka ini hal yang luar biasa. Mereka bisa membeli dengan harga uang saku mereka. Nah, ini kami belum menyadari dan belum tahu kalau itu sebenarnya sirkular ekonomi sirkular ya. Kita belum tahu sampai situ. Nah, ketika saya mengikuti IKPA, ternyata ini bahwa tidak hanya membeli, pakai, buang. Nah, kebiasaan ini yang selama ini kita lakukan, kemudian kita rubah perlahan-lahan. Pertama IKPA itu bulan Januari, saya ingat. Kemudian di bulan Juli, saya setelah IKPA melakukan raker bersama guru karyawan. Kalau supir itu banting setir. Karena kita langsung mengarah, pokoknya kita sekarang selain School of Talent menjadi Circular School. Kita harus memiliki program ini. Maka dari kurikulum, waktu raker itu kurikulum membuat kurikulum tentang hidroponik. Kebetulan kami memiliki greenhouse, Mas. Ada satu greenhouse hidroponik melon itu sudah alhamdulillah sekarang dari 1, waktu IKPA itu masih 1, sekarang sudah 5 buah greenhouse. Dengan kapasitas 500 sampai 600 pohon.
Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selain untuk sirkular ini brand. Betul. Brand sekolah gitu. Karena kita bisa masuk ke supermall, bisa menjual nama sekolah di situ. Nah, ini dari situ kemudian dibuatlah kurikulum hidroponik. Ada lagi kesiswaan. Kesiswaan ini membuat satu rencana besar, membuat Expo Mahadiah Sirkular Expo, di mana semua ekstrakurikuler itu mengarah ke sirkular. Contoh, saya sudah mengupload di YouTube waktu itu, tarian sirkular. Tari itu, anak-anak tari, ekstra tari, itu membuat tarian. Nah, tarinya itu tari sirkular. Kita memberi nama resik bersih. Itu tarinya. Terus kemudian menggambar, melukis pun kita arahkan ke sesuatu yang berbau sirkular. Betul, gitu. semuanya yang nantinya akan kita buat sirkular. Expo. Expo. Termasuk ini ekstra baru di Mahadiah handcraft. Handicraft. Iya, handicraft itu membuat sesuatu dari hal yang sudah tidak terpakai untuk dibuat souvenir kah atau apapun yang nantinya akan kita ekspokan di kegiatan tersebut. Ini semua hasil dari kegiatan siswa dan sekolah ya, Bu. Betul, terutama. itu semua dari IKPA dan itu yang luar biasa. Oke, kita tepuk tangan dulu buat IKPA pun juga dari dedikasi Ibu, dari cara Ibu untuk mengelola, karena memang sebuah ilmu itu hanya akan menjadi sebuah ilmu apabila tidak dipraktekkan, betul, Bu. Betul. Dampaknya baru bisa terasa kalau sudah ada praktek nyatanya. Iya, betul. Dan ini merupakan satu bisa dibilang kesuksesan sekolah Ibu juga dari MI Muhammadiyah Haji Barang Banyumas untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari IKPA menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi personal maupun bagi organisasi yang ada di sekolah Ibu. Gitu. Oke, berbicara dengan hal tersebut mengenai tadi ya penerapan ekonomi sirkular ataupun hal-hal yang Ibu dapatkan dari IKPA, kira-kira apa perubahan signifikan yang bisa dirasakan Ibu secara personal ataupun sekolah secara institusi dari praktek ini? Iya. Jadi ini yang luar biasa lagi, di situ kita kepingin dari dulu itu punya cita-cita untuk menjadikan MI Muhammadiyah Haji Barang atau Mahadiah itu sebagai sekolah mandiri. Artinya tidak tergantung kepada bantuan dari pemerintah, tidak tergantung dana BOS. Nah, kalau tidak tergantung dana BOS berarti kan harus ada pemasukan lain. Betul. Nah, dari sirkular ini guru-guru itu mulai berpikir segala sesuatu yang ada di sekolah harus kita maksimalkan manfaatnya. Sampai Mas ada ruang kelas yang dipasang cermin besar itu sama guru olahraga untuk studio yoga. Wah, ini juga yang menarik nih dari sekolah MI Muhammadiyah Haji Barang ini. Mungkin saya baru tahu ini, Bu, ada sekolah yang punya studio yoga sendiri gitu. Betul, salah satu hal yang menarik teman-teman. Jadi memang selain bisa memanfaatkan hal-hal yang berbau nature gitu ya atau kekayaan alam, juga memikirkan kesehatan tubuh gitu ya. Betul. Itu juga sebenarnya salah satu prinsip dari ekonomi sirkular juga, Bu, karena peran utama sirkular ekonomi kan ada di manusianya. Betul. Sehat jasmani dan rohani. Betul. Iya. Oke. Selanjutnya, Bu, ada lagi mungkin? Iya, itu. Terus kemudian kantin sekolah itu sudah tidak menggunakan bungkus plastik. Bungkus ya. Jadi untuk minum ini saya sudah mengambil satu orang pegawai khusus mencuci. Sebab kalau saya belum yakin kalau anak-anak yang mencuci ya, maka kita menyiapkan gelas, piring, itu yang jadi sudah tidak menggunakan bungkus plastik. Gitu ya. Kemudian dari sampah itu, jadi di sekolah kami ini ada slogan baru, namanya TSP. TSP apa itu, Bu? T, tahan buang sampah sembarangan. Oke. S, simpan sampah pada tempatnya. P, organik atau non-organik.
P, pungut sampah insya Allah pahala. Insya Allah, TSP, oke. Iya, itu slogan. Semua anak, semua guru tahu itu. Jadi kalau ada anak makan, TSP, siap Bu Guru. Oke, jadi dia sudah tahu. Sudah jadi aksen-aksen gitu ya, trigger-trigger gitu ya. Oke. Jadi di sana sampah itu sudah terpilah. Kemudian ya yang organik ini dibawa oleh pegawai kantinnya. Karena pegawai kantin itu punya ternak, entok namanya, kalau di sini apa ya? Kalau mentok, iya itu dia bawa pulang. Nah terus kemudian untuk yang anorganik sangat minim karena kita menggunakan piring gelas yang bisa dipakai. Sudah terminimalisir gitu. Termasuk penggunaan botol, anak-anak sudah membawa sendiri, tumbler dari rumah mereka membawa sendiri seperti itu. Dan efek dari ini, kegiatan ekonomi di sekolah terutama ini menjadi hal yang luar biasa. Dari kita punya tim AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, di mana mereka membentuk karakter anak. Ini membuat program sedekah sepatu dan tas. Anak-anak tuh punya banyak sepatu, punya banyak tas, setiap tahun mereka beli. Nah ini kita, ayo siapa yang mau sedekah sepatu, sama dengan Toys Bazaar itu. Betul. Ya, fenomena anak-anak di Indonesia kan kalau ganti kelas biasanya beli baru kan ya Bu ya. Beli sepatu, beli baju baru, beli tas baru. Dan ini pun menjadi ladang untuk ekonomi itu tadi, ekonomi sirkular tadi. Dan ini yang dampak yang dirasakan, bahwa semua berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada di sekolah semaksimal mungkin untuk bisa digunakan kembali, bisa menghasilkan cuan, istilahnya seperti itu ya. Iya, saya kira itu kalau dampak kepada lingkungan menjadi lebih bersih tentunya, gitu. Betul. Oke, rementioning tentang kemandirian sekolah tadi Bu. Sejauh ini seberapa mandirikah sekolah Ibu kalau misalkan di diukur gitu? Jadi gini Mas, kami sudah memulai membuat anggaran itu mengurangi anggaran yang digunakan dari BOS. Jadi biasanya setiap BOS itu bantuan operasional sekolah. Nah, biasanya BOS itu 100% ada masuk ke RAPBS. Nah, kalau kita memasukkan BOS ini turun menjadi 70%. 30% di backup dengan dana hasil dari sirkular ekonomi. Betul, itu 30. Kami ingin lama-lama nanti itu turun. Turun terus. Jadi kita sudah tidak tergantung lagi dengan bantuan. Kalaupun itu cair, alhamdulillah. Enggak pun kita sudah tidak, masih ada backup lain ya. Bahkan dari melon itu sendiri kita sudah bisa panen setiap bulan. Alhamdulillah. Kalau yang tadinya panennya 3 bulan sekali, ini bisa setiap bulan. Berarti setiap bulan itu ada sekitar uang masuk 15 juta dari melon saja. Melon sendiri ya, belum yang lain. Jadi insya Allah ini sangat-sangat luar biasa. Jadi sirkular itu membentuk kemandirian sebuah sekolah. Gitu. Memang ini sangat menjadi suatu hal yang harus jadi konsentrasi ya Bu ya, karena kan kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa, bantuan pemerintah juga memang sudah ada plotnya. Tapi cuman akan terus atau tidak kita nggak akan pernah tahu. Jadi memang lebih bagus untuk di backup dulu. Nah, dari beberapa program yang Ibu tadi sampaikan, tantangan yang paling terasa untuk sekolah Ibu itu apa? Nah, setiap perubahan pasti selalu ada pro dan kontra. Betul. Itu. Jadi merubah sesuatu itu sangat mudah. Yang sulit itu merubah mindset, pola berpikir. Ini yang sangat sulit. Saya membuat kelas ada kacanya, ada cerminnya itu sangat mudah. Tetapi membuat mindset orang itu yang sangat sulit untuk dirubah, itu sangat sulit. Jadi tetap saja ketika kita mulai menerapkan circular school, nanti anak-anak nggak kepikir mikirin bisnisnya sekolah baik gitu, kalau orang Banyumas bilangnya gitu ya, memikirkan usahanya sekolahnya aja, nggak mikir anak-anak. Justru ini yang inti dari setiap ini, permasalahan ini sebenarnya pada komunikasi. Betul.
Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang luar, kepada wali murid. Jadi program ini kita sampaikan, setelah mereka paham baru mereka akan oh iya. Ternyata adanya greenhouse itu tidak hanya menghasilkan tetapi bisa untuk pembelajaran bagi anak-anak, bisa jadi laboratorium pembelajaran, bisa jadi mereka itu merasa bahwa oh ternyata bertani ini milenial, keren, nggak harus kotor, tapi pakai teknologi. Itu setelah mereka kita beri pengertian, ini alhamdulillah mereka mau memahami. Jadi yang terberat ini memang mengubah mindset baik di dalam sekolah itu sendiri maupun di luar. Menyamakan satu visi, satu persepsi itu memang harus butuh bukti. Gitu. Tetapi ya komunikasi penting. Komunikasi menjadi sarana yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti sejauh ini orang tua juga mendukung ya Bu ya program sekolah, bahkan ikut serta di dalamnya. Gitu. Betul. Ketika bazar itu orang tua malah yang menyarankan. Bazar gitu. Toys bazar atau sepatu itu orang tua coba di lokasi sebelah sana, coba di sana sepertinya membutuhkan, dan mereka menggerakkan lingkungan sekitar untuk membantu kami mensukseskan kegiatan tersebut. Termasuk melon itu yang membeli itu wali murid. Begitu saya share, insya Allah tanggal 12 panen. Belum tanggal 12 sudah sold out, saya tutup. Oh gitu, berarti ada sistem pre-order gitu ya Bu? Iya, mereka saya 5 antusiasmenya. Bu, saya 10 Bu, terus kita list itu. Itu luar biasa. Berarti dukungan datang dari banyak sisi ya. Tapi dengan begitu pastinya untuk ada di level itu menyadarkannya itu ya Bu yang menjadi tantangan luar biasa. Harus berjuang untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi fokus kita itu betul-betul ada hikmah, ada yang kita dapatkan gitu. Ada prestasi yang kita raih. Walaupun mungkin tidak bisa dirasakan secara langsung saat ini. Betul, itu perlu proses semuanya. Termasuk memilah sampah ini masih ngapain sih buang sampah aja harus lebih repot gitu ya. Itu repot amat sih kalau ke sekolah. Karena anak-anak itu di rumah udah ke orang tua tuh udah gini, "Mama, kalau di sekolah tuh sampahnya dipisah, minta tempat sampah 2 dong." Gitu. Jadinya dibawa ke rumah. Ini aku buang kemana? Ini kok campur-campur. Anak-anak tuh sudah seperti itu gitu. Jadi ini yang ibu-ibu suka, repot banget sih kayak gitu aja. Untunglah ya seorang tuanya sudah mulai aware dengan hal itu ya. Begitu. Itu yang perlu kita sosialisasi. Betul. Itu. Karena memang mendidik anak itu kan dari level yang paling kecil ya Bu ya, dari level keluarga, baru sekolah hanya bisa memberikan influence gitu, memberikan saran, stimulus gitu. Betul, di rumah yang harus lebih sering karena mereka kan di sekolah paling 8 jam, 7 jam, di rumah yang sisanya. Betul. Itu seminggu kan mayoritas dilakukan di rumah ya. Iya, betul. Betul. Nah, mungkin untuk dari cerita-cerita Ibu tadi pastinya banyak pelajaran yang bisa diambil ya dari keikutsertaan sekolah Ibu diwakili oleh Ibu di IKPA, juga banyak hikmah yang bisa didapatkan gitu. Mungkin Ibu bisa sampaikan ke kepala sekolah lain ataupun teman-teman yang sedang menonton saat ini pesan Ibu untuk bisa kita sama-sama menjaga lingkungan pun juga mendapatkan cuan sebagai backup melalui prinsip ekonomi sirkular. Silahkan. Sedikit apa yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ini semua orang bisa melakukan. Yang ada itu hanya kemauan kita mau berbuat atau tidak. Ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu hal, memang itu terasa berat. Tetapi apabila kita sudah melakukan sebuah kebiasaan, ini akan menjadi karakter. Dan ini sudah kami lakukan dan kita mulai melakukan di sekolah, terutama dalam lingkup untuk mendidik anak-anak kami, anak-anak di sekolah ini. Untuk menghasilkan ini perlu proses. Dan yang paling utama adalah fokus, sabar ya. Ini orang kadang melihat hasil, tidak melihat prosesnya. Tetapi dengan melakukan proses, tapi kalau kita tidak melakukan prosesnya, kita tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Maka mari bersama-sama bahwa bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, bumi ini juga milik anak cucu kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, termasuk bagaimana orang cerdas itu mampu
menggunakan kesempitan untuk menjadi peluang. Bagaimana kita berkreatif untuk menggunakan kesempitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi menjadi peluang yang bisa menghasilkan. Menganggap suatu kesempitan menjadi kesempatan untuk mendapat peluang. Oke, itu harus kita highlight teman-teman, di garis bawah, ditandai gitu. Karena memang di setiap hal pasti ada seperti itu ya Bu ya. Semua orang memiliki masalah. Ya, betul. Oke, kalau gitu mungkin sekarang boleh Ibu promosi silahkan media sosial sekolahnya. Kalau mau beli melon gitu misalkan ya. Boleh. Ada apa aja Bu media sosialnya Bu? Kita memiliki FB, Facebook ya. Facebooknya itu di Mahadia. Kemudian ada IG MI Muhammadiyah Aji Barang. Kemudian ada TikTok. Ada Mahadia, TikTok juga. Iya, juga ada Mahadia TV. Ada Mahadia TV. Ada Mahadia TV juga. Kalau TV-nya ditayangin di mana Bu? YouTube. Di YouTube. Jadi di channel YouTube gitu channel ya. YouTube ya, YouTube bukan TV ya. Ada nama channelnya Mahadia TV, ada di YouTube. Mahadia TV di channel YouTube. Ini menarik nih karena ada TikToknya juga gitu. Iya, karena anak sekarang kan nggak bisa lepas dari hal-hal seperti itu ya Mas. Betul. Termasuk kita mengajarkan hal-hal itu lebih ke situ, lebih mengajarkan hal-hal lebih enak melalui TikTok. Iya, karena media yang familiar dengan mereka lebih cepat mereka tangkap. Kalau gitu terima kasih Ibu sekali lagi atas kehadirannya di sini, atas kesempatannya juga untuk berbincang-bincang, sharing juga. Semoga setelah ini semakin lancar urusannya. Amin, ya ekonomi Allah. sirkular semakin berkembang di sekolah Ibu juga. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Saya Boy Arga Putra Pratama bersama dengan Ibu. Saya Ulas Rarasati dari MI Muhammadiyah Aji Barang. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.